Halo teman-teman, selamat datang di channel Di Balik Layar Hidup. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh makna. Sebuah cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kita semua. Seperti biasa, cerita ini mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pukul 5 pagi. Sebagian besar anak SMA seusianya mungkin masih terlelap, bergelung di balik selimut, menikmati sisa-sisa mimpi. Tapi tidak dengan Tommy. Remaja 18 tahun itu sudah duduk di depan meja belajarnya. Bukan untuk belajar matematika atau mengerjakan PR bahasa Indonesia. Di hadapannya, botol-botol kecil pomade setengah jadi berjejer rapi. Tangannya sibuk mengaduk adonan minyak rambut buatan sendiri. Sementara kipas angin kecil di samping meja berusaha mengusir aroma tajam dari minyak kelapa dan beeswax. Ini sudah jadi rutinitasnya sejak beberapa bulan terakhir. Tommy memang bukan siswa biasa. Nilainya di sekolah cukup, tidak terlalu cemerlang, tapi juga tidak buruk. Namun yang membuatnya menonjol bukan catatan akademis, melainkan semangat dagang yang menyala-nyala di dalam dirinya. Berawal dari rasa penasaran dan ketertarikan pada dunia bisnis, Tommy mulai meracik pomade dari bahan-bahan yang ia pelajari lewat internet. Ia mencoba berbagai formula, gagal, mencoba lagi, gagal lagi, hingga akhirnya menemukan campuran yang tepat. Produk pertama dijual ke teman sekelasnya. Lalu teman sekelas mempromosikan ke teman sekolah lain. Dari mulut ke mulut, usahanya mulai dikenal. Dengan uang saku yang dikumpulkan, ia membeli bahan baku tambahan. Kamar tidurnya perlahan berubah jadi ruang produksi kecil. Meja belajar menjadi laboratorium eksperimen. Dan rak buku diisi bukan dengan novel remaja, tapi dengan botol-botol aluminium dan bahan baku bisnis. Di luar, orang-orang mungkin melihat Tommy hanya sebagai siswa yang sibuk sendiri. Tapi di balik itu, ia sedang membangun fondasi impian besar yang belum bisa ia ceritakan ke siapapun. Orang tuanya awalnya tak paham. Fokus sekolah dulu, begitu kata ayahnya. Nanti saja mikirin dagang. Tapi setelah melihat Tommy tak pernah bolos sekolah, nilainya stabil, dan dia mulai menghasilkan uang sendiri, mereka mulai membuka hati. Ibunya bahkan kini ikut membantunya membungkus produk saat malam minggu, alih-alih menyuruhnya keluar rumah. Sang kakak, mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik, awalnya mengejek. Tapi setelah 1 hari melihat Tommy menghitung uang hasil penjualan sambil tersenyum puas, ejekan itu berubah jadi kagum yang ditutupi gengsi. Namun bukan hanya pomade. Ketika gerakan ramah lingkungan mulai marak, Tommy ikut menjual sedotan stainless. Ketika banyak teman mengeluh soal repotnya bikin pesta, dia menawarkan jasa event kecil-kecilan. Bahkan, dia sempat jadi WO dadakan untuk ulang tahun anak tetangga. Tommy terus mencari celah, mencari peluang. Dan yang paling penting, ia terus belajar. Ia sadar ini semua baru permulaan. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang tak bisa diredam. Suatu keyakinan bahwa hidupnya bisa lebih besar dari sekadar lulus sekolah, kuliah, lalu kerja seperti kebanyakan orang. Saat malam turun dan kota kecilnya mulai sunyi, Tommy duduk di depan laptop tuanya. Di layar ada video tentang pengusaha muda dari luar negeri yang merintis dari nol. Matanya menyala, tangannya mengetik pelan di jurnal digitalnya. Hari ini aku cuma jual 5 pomade, tapi aku tahu suatu hari nanti aku akan jual sesuatu yang jauh lebih besar. Aku nggak tahu caranya, tapi aku percaya masa depanku bukan untuk ditunggu. Masa depanku akan aku jemput. Usia Tommy menginjak 20 tahun. Rambutnya kini lebih rapi, tubuhnya lebih tegap, dan pembawaannya lebih tenang dibandingkan masa SMA dulu. Setelah lulus dan sempat mencoba kuliah, yang akhirnya ia tinggalkan di semester 2
Karena merasa tidak sejalan dengan mimpinya, Tommy memutuskan melangkah sepenuhnya ke dunia usaha. Namun, seperti yang sering ia dengar dari video motivasi yang dulu ia tonton, semakin tinggi mimpi seseorang, semakin besar ujian yang datang. Bisnis-bisnis kecilnya seperti pomade, sedotan, dan jasa event mulai kehilangan tenaga. Pasarnya jenuh, profit menurun. Bahkan, usaha jadi wedding organizer sempat menuai masalah setelah salah satu kliennya kecewa karena keterlambatan dekorasi. Tommy mulai sadar, usaha kecil yang bertumpu pada tenaga sendiri sulit untuk tumbuh besar. Setelah banyak merenung, ia mengambil keputusan besar, meninggalkan semua bisnis lamanya. Di satu sore yang sunyi, ia mengemasi botol-botol pomade terakhirnya dan menyimpannya di kotak kardus. "Terima kasih," gumamnya pelan, seperti melepas teman lama. Tommy beralih ke bisnis digital. Ia membangun agen periklanan online dengan modal pengalaman kecil-kecilan saat membantu promosi produknya sendiri di media sosial. Kali ini, ia serius. Ia belajar tentang Facebook Ads, Google Ads, algoritma Instagram, SEO, dan copywriting. Ia membentuk tim kecil dari teman-teman yang satu visi, menyewa kantor mungil, dan mulai mencari klien secara profesional. Dan berhasil. Di awal, klien berdatangan. Usaha mulai terlihat menjanjikan. Mereka menangani promosi UMKM, brand lokal, bahkan sempat kerjasama dengan marketplace besar sebagai agensi mitra. Penghasilan Tommy meningkat drastis. Ia mulai bisa membayar orang lain untuk bekerja bersamanya, bahkan menggaji karyawan tetap. Hidup mulai terasa naik kelas, namun langit tak selalu biru. Awal 2020, pandemi COVID-19 datang bagai badai yang memporak-porandakan dunia. Dalam hitungan minggu, bisnis demi bisnis tutup. Klien Tommy membatalkan kontrak. Proyek yang sudah setengah jalan dihentikan. Pendapatan agensinya jatuh bebas. "Bro, maaf, kita harus stop dulu." Begitu bunyi pesan dari salah satu klien terbesar mereka. Satu persatu anggota timnya pamit karena tak bisa digaji penuh. Tommy berusaha bertahan. Ia potong biaya, jual laptop cadangan, kerja sendiri dari rumah, bahkan mencoba mengajukan bantuan dari pemerintah. Tapi semuanya tak cukup. Akhirnya dengan berat hati, Tommy menutup agensinya. Kantor kecil itu kosong. Dinding putih tempat dulu ia menempel papan visi, kini hanya menyisakan bekas lem dan lubang paku. Ia pulang ke rumah orang tuanya, membawa 2 koper dan satu pertanyaan besar yang terus berputar di kepalanya. Apa ini akhir dari mimpiku? Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Ia duduk diam di kamar, menatap layar laptop, membuka email demi email penolakan. Dunia seolah menyuruhnya berhenti. Tapi Tommy bukan tipe orang yang menyerah hanya karena gagal. Ia punya luka, tapi juga tekad. Ia mulai membaca kembali, menonton ulang video edukasi. Dan di suatu malam, saat membaca berita ekonomi dunia, ia menemukan sesuatu yang memicu rasa ingin tahunya lagi. Bitcoin, sesuatu yang dulu sempat ia dengar, tapi tak pernah benar-benar dipahami. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat pergerakan pasar, tren teknologi blockchain, dan potensi revolusioner dari mata uang digital. Ia tahu banyak yang masih skeptis, tapi Tommy, seperti biasa, lebih percaya pada insting dan riset daripada omongan umum. Ia memutuskan untuk terjun. Dengan sisa uang dari tabungan pribadi, ia membeli Bitcoin pertamanya. Kecil, hanya sebagian kecil dari 1 koin. Tapi bagi Tommy, itu seperti menyalakan kembali api yang sempat padam. Tahun 2020 bergulir makin dalam. Sementara pandemi terus mengguncang dunia, Tommy memilih untuk bergerak diam-diam. Hari-harinya kini diisi dengan membaca white paper, menonton analisis pasar global, dan mempelajari pola-pola candlestick yang sebelumnya tampak seperti hieroglif asing. Namun sebelum sepenuhnya tenggelam ke dunia kripto,
Tommy sempat mencoba satu hal lagi, saham Indonesia. Ia berpikir jika dunia sedang jatuh, ini justru momen terbaik untuk membeli. Banyak orang panik, menjual aset, menyebabkan harga-harga saham merosot tajam. Tapi Tommy melihatnya seperti obral besar-besaran. Ia menginvestasikan sebagian tabungannya ke saham-saham badan usaha milik negara dan sektor teknologi yang potensial. Lalu, karena tak puas hanya menjadi investor pasif, ia juga membangun startup edukasi saham online bernama Saham Muda. Sebuah komunitas yang memberikan edukasi ringan untuk anak muda tentang investasi, lengkap dengan forum, video tutorial, dan sesi webinar. Komunitas itu berkembang cepat. Dalam 3 bulan, anggotanya menembus 15.000. Banyak dari mereka merasa lebih percaya diri berinvestasi karena pendekatan Tommy yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, dunia punya cara sendiri untuk menguji keteguhan seseorang. Tsunami berikutnya datang. IHSG anjlok kembali. Beberapa saham yang Tommy pegang kehilangan nilai hingga 60%. Startup edukasinya mengalami tekanan luar biasa karena banyak pengguna mulai panik dan kehilangan kepercayaan pada pasar modal. Investor awal yang mendukung platformnya menarik dana. Layanan terganggu. Server sempat down selama seminggu. Akhirnya, dengan berat hati, Tommy menutup Saham Muda. Itu adalah kekalahan keduanya sejak agensi iklannya runtuh. Namun, di tengah kekecewaan, Tommy memperhatikan satu hal aneh. Bitcoin justru mulai naik. Saat semua orang sibuk membicarakan kejatuhan pasar saham dan potensi resesi, grafik Bitcoin menunjukkan pola sebaliknya. Kenaikan perlahan tapi pasti. Tommy yang sejak beberapa bulan sebelumnya diam-diam mengamati, mulai menyusun strategi. Ia mulai membeli kripto lain selain Bitcoin, Ethereum, Cardano, Chainlink. Ia tidak hanya membeli, tapi juga membuat sistem portofolio investasi jangka panjang dan diversifikasi. Ia mulai membuat konten edukasi tentang kripto yang dipublikasikan di media sosial. Responnya luar biasa. Orang-orang muda lapar akan pengetahuan baru. Banyak yang bosan dengan sistem keuangan lama dan mulai terbuka pada konsep baru. Keuangan terdesentralisasi. Tommy tidak hanya jadi investor, tapi juga pembicara webinar, mentor online, dan pengembang komunitas kripto lokal. Dan satu malam yang tak akan pernah ia lupakan, Bitcoin menembus 600 juta rupiah per koin. Angka yang dulu hanya ia lihat di mimpi. Ia membuka portofolionya dan terdiam. Matanya berkaca-kaca, bukan karena angka, tapi karena perjuangan yang membawanya ke titik itu. Kerja kerasnya selama 4 tahun, semua penolakan, kejatuhan dan keraguan mulai berbuah. Ia duduk sendirian di kamar gelap, layar laptop menyala, grafik hijau bergerak naik. Bukan euforia yang ia rasakan, tapi rasa syukur yang dalam. Karena ia tahu, ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari keputusan-keputusan sulit, dari kegigihan saat semua orang menyuruhnya menyerah. Setelah melewati badai demi badai, Tommy kini berdiri di atas pijakan baru yang kokoh. Dunia kripto yang dulu asing kini menjadi rumah bagi perjuangannya. Tapi bukan berarti segalanya tiba-tiba jadi mudah. Kesuksesan di dunia kripto datang dengan tantangan yang berbeda dan lebih rumit. Saat portofolionya berkembang, perhatian publik mulai datang. Akun media sosialnya melonjak, followers bertambah puluhan ribu. Ia sering diundang jadi pembicara dalam seminar daring, live IG dengan tokoh-tokoh keuangan. Bahkan sempat tampil di kanal YouTube finansial populer. Tapi Tommy tahu, ini bukan saatnya terlena. Ia mulai menyusun strategi jangka panjang. Tak ingin hanya jadi spekulan pasar, Tommy mulai membangun ekosistem yang lebih stabil. Ia mendirikan platform edukasi kripto bernama Kripto Cerdas dengan pendekatan lokal, bahasa sederhana, komunitas aktif, diskusi yang membumi, dan konten berbasis data, bukan euforia semata.
Tujuannya jelas, mengedukasi anak muda agar tidak hanya ikut-ikutan tren, tapi benar-benar paham risiko dan potensi di balik aset digital. Platform itu berkembang pesat. Dalam 1 tahun, pengguna aktifnya mencapai ratusan ribu. Ia juga membuka kelas mentoring privat, membuat modul NFT, dan bahkan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan alternatif. Dari sini, penghasilannya tidak lagi hanya dari jual beli koin, tapi juga dari usaha yang berkelanjutan. Tapi yang lebih penting dari semuanya, Tommy mulai menemukan keseimbangan. Ia tidak lagi kerja sampai subuh seperti dulu. Kini ia bangun pagi, berolahraga, minum kopi sambil membaca berita ekonomi dunia, lalu bekerja dengan tim yang ia bangun sendiri dari nol. Mereka bukan sekadar karyawan. Mereka adalah orang-orang yang ia bentuk dan besarkan, sebagaimana dulu ia membentuk dirinya sendiri dari ketidakpastian. Orang tuanya kini tak lagi khawatir. Sang ibu sering tersenyum bangga saat bercerita ke tetangga. Tommy anak saya sekarang kerja dari rumah, ngurus kripto, tapi bisa beli rumah buat kami. Ayahnya yang dulu skeptis, kini duduk santai di teras, membaca buku investasi yang Tommy hadiahkan, sambil menunggu hasil panen kecil di kebun belakang. Kakaknya yang dulu mengejek, kini malah belajar langsung dari Tommy, bekerja di tim riset kripto cerdas sebagai analis fundamental. Namun, Tommy tidak lupa dari mana ia datang. Ia tetap menyisihkan waktu untuk mengajar di sekolah-sekolah daerah secara daring. Ia memberikan beasiswa kecil untuk anak-anak muda yang ingin belajar keuangan digital. Ia juga mengadakan bootcamp bisnis digital gratis untuk pemuda-pemudi yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Bagi Tommy, kekayaan bukan soal angka di layar, tapi tentang seberapa besar kita bisa membawa manfaat lewat yang kita punya. Semua kegagalan di masa lalu, pomade, sedotan, WO, agensi iklan, edukasi saham, tidak ia anggap sia-sia. Justru dari sanalah ia belajar memahami pasar, manusia, dan dirinya sendiri. Kalau aku nggak jatuh dulu, aku nggak akan tahu caranya berdiri lebih kuat. Begitu katanya dalam salah satu sesi mentoring. Kini Tommy bukan lagi anak SMA yang meracik pomade di kamar. Ia adalah seorang visioner muda yang melihat krisis bukan sebagai akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Tahun 2025, Tommy berusia 24 tahun. Sebuah angka yang bagi sebagian orang terasa masih sangat muda untuk bicara soal kekayaan, investasi, dan dampak sosial. Tapi bagi Tommy, ini bukan tentang usia. Ini tentang waktu yang dia rebut, bukan tunggu. Pagi itu, ia duduk di balkon rumah barunya yang minimalis modern di pinggiran kota. Angin semilir membawa aroma kopi hitam yang masih mengepul di cangkir. Di tangan kirinya, sebuah tablet menampilkan portofolio terintegrasi miliknya. Kripto, saham luar negeri, real estate digital, dan bisnis-bisnis yang dia pegang sebagai investor diam-diam. Angkanya terus bergerak, kadang naik, kadang turun, tapi satu hal yang pasti, total asetnya kini lebih dari 1 triliun rupiah. Tapi yang mengejutkan, bukan kekayaan itu yang membuat Tommy bahagia. Setelah melalui tahun-tahun penuh jatuh bangun, ia akhirnya mengerti apa arti sebenarnya dari keberhasilan. Bukan jumlah digit di rekening, bukan angka followers, tapi rasa damai di dada ketika kita bisa hidup dengan nilai-nilai yang kita pegang sejak awal. Ia membangun kembali startup edukasinya, kali ini lebih luas, visi muda, platform yang menggabungkan pembelajaran finansial, bisnis digital, dan pengembangan karakter. Di sana, anak-anak muda dari seluruh Indonesia bisa belajar gratis. Ia juga mendirikan dana ventura kecil-kecilan untuk mendukung ide-ide startup lokal yang dianggap terlalu kecil oleh investor besar. Ia tidak lagi hanya mencari peluang, tapi menciptakan peluang.
Tommy kini sering diundang ke forum internasional. Bukan hanya sebagai investor muda sukses, tapi sebagai anak muda Asia Tenggara yang membuktikan bahwa ketekunan, visi, dan keberanian bisa mengubah masa depan. Namun, hidupnya tetap sederhana. Ia masih suka makan pecel lele di pinggir jalan, masih main futsal tiap minggu bersama teman lamanya, dan kadang diam-diam membuka kotak kardus berisi botol-botol pomade buatan tangan dari masa SMA. Dan malam itu, saat semua lampu kota mulai meredup, Tommy menulis satu catatan kecil di jurnal digitalnya. Sebuah kebiasaan yang ia jaga sejak usia 18. Aku pernah jatuh, gagal, kehilangan, tapi aku gak pernah berhenti percaya. Hari ini aku di titik yang dulu hanya bisa aku bayangkan. Tapi perjalanan belum selesai, karena hidup bukan tentang pencapaian. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalaninya, dengan percaya, dengan harapan, dan dengan visi yang lebih besar dari diri kita sendiri. Layar laptopnya menampilkan satu kalimat yang selalu ia jadikan pengingat. Masa depan bukan untuk ditunggu, masa depan harus diperjuangkan. Lalu layar padam, tapi tidak dengan semangatnya.